Sebelum kita melanjutkan pembahasan, terlebih dahulu akan saya jelaskan mengapa kita membahas tentang effort dan flow. Karena untuk menganalisis suatu sistem, baik itu mechanical, electrical maupun fluida, kita bisa melakukan pendekatan energi. Nah, dengan diketahuinya nilai, kalau kita mengetahui nilai effort dan flow, maka kita bisa menghitung power. Powernya adalah effort dikalikan flow. Berarti Ingat bahwa satuan power adalah watt. Watt itu adalah joule per second. Ini adalah energi. Nah, kalau kita di pelajaran fisika, joule itu adalah newton meter. Gaya kalikan jarak dibagi dengan. Nah, jadi dengan adanya nilai effort, kemudian kita tahu nilai flow, maka kita bisa menghitung power. Power yang kita berikan pada sistem itu atau yang dikonsumsi oleh sistem itu, yaitu F kalikan F. Effort dikalikan flow. Satuannya adalah watt, itu adalah energi per satuan waktu, energi per second atau joule per second. Nah, dengan pengertian ini maka effort akumulator itu juga bisa diartikan sebagai penyimpan energi, karena dia menyimpan effort, sedangkan effort itu adalah bagian dari power itu adalah merupakan bagian dari energi joule, maka effort akumulator itu adalah penyimpan energi. Demikian juga dengan flow akumulator, karena dia adalah menyimpan flow, sedangkan flow itu adalah bagian dari power, dan power itu adalah merupakan energi persatuan waktu, maka flow akumulator itu juga bisa kita sebut sebagai penyimpan energi. Jadi effort akumulator itu menyimpan energi, demikian juga dengan flow akumulator adalah menyimpan energi. Nah, sekarang kita lanjut ke yang elektrikal. Nah, komponen yang bisa, sebelumnya sama seperti ini ya. Power itu adalah effort kalikan flow. Nah, sekarang kalau kita di dalam sistem elektrikal, maka powernya, effortnya adalah tegangan, flow-nya adalah I. Itu sama watt. Nah, dengan demikian di mechanical yang terlalu juga sama, bahwa power maka adalah effort kalikan flow, effortnya adalah V kecepatan. Bedakan ini kecepatan, kalau ini tegangan. Ini kecepatan kalikan flow-nya adalah F gaya. Lanjut ke yang mechanical rotasi. Effortnya adalah omega atau kecepatan putar, flow-nya adalah torsi, maka powernya adalah effort kalikan flow. Maka power dalam gerakan rotasi itu adalah torsi dikalikan dengan kecepatan putar. Demikian juga dengan fluida, maka powernya adalah effort tekanan, ini power ya, power ini tekanan kalikan flow-nya adalah V. Nah, ini dengan demikian kita tahu pentingnya bahwa dengan effort dan flow kita bisa menghitung power dari tiap-tiap sistem. Kalau dalam hal ini elektrikal berarti dia adalah power listrik, yaitu energi listrik per satuan waktu. Kalau dalam mechanical berarti dia adalah power secara mekanik atau energi secara mekanik per satuan waktu. Ini juga sama. Ini power dalam rotasi per satuan waktu. Maksudnya energi yang menyebabkan suatu benda berputar per satuan waktu, powernya.
Ini adalah power dalam fluida. Oke, sekarang kita lanjutkan penggunaan diagram tetrahedron. Tadi kita sudah mencoba mengaplikasikan dua variabel ya, pertama effort dan flow pada semua sistem baik elektrik, mekanik maupun fluid. Nah sekarang selain ada dua variabel ini, ada effort, ada flow, ada dua lagi. Nah sebelah kiri adalah effort akumulator dan yang sebelah kanan adalah flow akumulator. Artinya adalah bahwa effort akumulator itu bisa menyimpan effort. Jadi effort itu disimpan oleh yang namanya penyimpanan effort atau effort akumulator. Nah, sedangkan ini flow akumulator, maka ini adalah suatu komponen atau sistem yang bisa menyimpan flow. Jadi flow itu disimpan dalam flow akumulator dan effort itu bisa disimpan di effort akumulator. Makanya di ini disimbolkan EA, A-nya adalah akumulator. Nah, sekarang karena dia merupakan akumulator atau penyimpan, maka kita bisa rumuskan bahwa EA, effort akumulator, adalah integral dari effort kalikan waktu. Jangan ini ya, jangan merasa sulit dengan integral. Ya ini bisa kita asumsikan kalau effortnya konstan, maka E akumulator sama dengan E dikalikan T. T itu waktu kita berikan effort. Sama juga seperti yang ini, flow akumulator, maka nilai dari flow akumulator adalah integral dari F kalikan dt. Artinya flow akumulator kalau F-nya itu konstan, maka flow akumulator adalah sama dengan flow dikalikan waktu kita memberikan flow itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau di dunia nyatanya adalah komponen apa yang bisa kita jadikan flow akumulator, komponennya apa, kemudian komponen apa yang bisa kita jadikan untuk effort akumulator, yang ini komponennya apa, kemudian yang ini komponen apa yang bisa kita jadikan flow akumulator baik di sistem elektrik, mekanik maupun fluida. Nah, kita nanti harus cari tahu komponennya apa. Nah, ini komponennya apa. Kemudian kita harus cari juga, ini kan kita udah tahu hubungan antara EA dengan E, hubungan antara FA dengan F. Nah, nanti kita harus cari hubungan juga antara EA dengan F, E dengan F, dan E dengan FA. Kita harus cari tahu, jadi komponen yang bisa menyimpan effort itu apa, kemudian komponen yang bisa menyimpan flow itu apa, ini komponennya apa, dan komponen yang antara E dan F apa. Ya agak rumit emang, itulah. Nah sekarang kita pindah ya ke ini, semoga bisa dipahami. Kita ke elektrikal. Nah yang udah dibahas bahwa yang jadi effort adalah tegangan, yang jadi flow adalah arus. Nah di sistem elektrik yang bisa menyimpan tegangan itu adalah komponennya adalah induktor atau lilitan. Nah, kumpulan atau besar penyimpanan dari tegangan itu disimbolkan dengan lambda. Berarti lambda sama dengan integral dari V kalikan dt atau V kalikan T. Nah, lambda ini dinamakan dengan total magnetic flux. Maksudnya adalah total magnetic flux itu maksudnya adalah jumlah medan garis-garis nih. Misalkan nih, ini ada lilitan. Kita kasih tegangan. Nah, lilitan kan menghasilkan medan magnet ini. Misalkan ini utara, ini selatan, ini medan magnetnya gini arahnya. Nah, jumlah garis-garis medan magnet ini adalah dinamakan dengan total magnetic flux.
Nah, jadi saya ulangi, yang bisa menyimpan tegangan itu adalah induktor. Ini rumusnya. Kemudian komponen yang bisa menyimpan arus, ini flow akumulatornya adalah kapasitor. Jadi kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan arus, sedangkan induktor itu berfungsi untuk menyimpan tegangan. Nah, penjelasannya seperti ini kira-kira.